Belum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe karena dengan subscribe kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Oke, halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Evander di sesi solo camping horror, dimana saya akan mencoba bermalam di sebuah lokasi yang katanya angker. Kali ini sekarang saya sedang berada di sebuah desa, yaitu di desa Pakunden ya, yang di area Magelang Sobat Horor. Dimana di desa ini itu saya mendapatkan sebuah laporan, yaitu kayak ada apa ya Sobat Horor, berita simpang siur tentang hal-hal yang berbau dengan keranda terbang Sobat Horor. Oke, ini aku lagi mau jalan ke belakang desa. Katanya di belakang desa itu ada hutan Sobat Horor. Nah, kalau desa-desa seperti ini tuh memang masih kental sekali dengan hal-hal yang berbau dengan gaib Sobat Horor. Bentar, tadi kan patokannya kan dari sana itu iya nih kandang ini katanya di belakang. Oke lah, yang itu Sobat Horor. Itu aku sudah melihat ada kayak hutan sebetulnya. Oke, ini ada rumah. Nah sebetulnya, usut punya usut, katanya ada petani yang pulang malam hari waktu itu sekitar jam 8 jam 9 malam. Katanya dia ketika pulang katanya di belakang hutan ini, dia itu katanya melihat seperti apa namanya, gerombolan orang membawa keranda Sobat Horor dan memakai obor katanya. Wih, ngeri gak sih Sobat Horor kalau gitu? Nah, ini aku bingung nih, aku nih harus masuk ke sana lagi, lebih dalam sana lagi, atau aku harus di sini aja Sobat Horor. Cuma kalau di sini aja kayak kurang wow juga ya. Tapi katanya sih penampakan keranda terbang tersebut itu memang meneror warga. Katanya meneror warga dan memang sudah sangat, beritanya itu sudah sangat tidak apa ya, tidak asing lagi gitu. Dan saya jujur pribadi, saya pernah mengungkit kasus-kasus ini, tapi bukan di Magelang tapi di Malang Sobat Horor ya. Karena pada tahun 2021 waktu itu aku pernah mencoba, penasaran dengan kasus lampor lah kalau orang bilang ya. Ya tapi kalau di Malang itu bilangnya lampor, kalau di sini tuh bilangnya itu bukan lampor Sobat Horor, tapi kromoleo, hantu kromoleo. Tapi memang ada bedanya. Kalau lampor itu dia tuh kerandanya terbang sendiri tanpa ada yang bawa. Tapi kalau hantu kromoleo itu yang sangat dikenal di area Magelang ini, bilangnya apa? Itu hantu yang memang keranda terbang, tapi yang ada yang bawa sebetulnya. Ada beberapa orang yang bawa. Jadi beritanya simpang siur. Nah, oke. Aku kayaknya akan coba masuk ke dalam hutannya aja deh sebetulnya ya. Kayak di sini masih dekat sama pemukiman. Oke, Sobat Horor, aku mau coba masuk ke dalam hutannya aja. Semoga bisa bertemu dengan sosok hantu kromoleo tersebut ya. Katanya sih dia ada di hutan-hutan belakang desa ini Sobat Horor. Di sini tuh hawanya sudah mulai nih, kalau sudah ngomong-ngomong masalah apa namanya Sobat Horor ya, sudah berbicara dengan tentang hal-hal yang apa tadi aku ngomong belum selesai, berbicara tentang hal-hal berbau dengan ini kromoleo ini di sini nih, lampor ini, dan di lokasinya itu beda awalnya Sobat Horor dibanding tadi aku waktu lagi di desa. Jadi kalau orang bilang tuh katanya kalau melihat hantu ini jangan sesekali itu mencoba untuk membuka mata, harus menutup mata Sobat Horor. Jadi kalau misalkan ngelihat gitu kan ya, kita tuh jangan kayak makin lihat gini, jangan penasaran, katanya bisa dibawa Sobat Horor. Makanya kayak lebih kayak nutup mata, lebih kayak mengabaikan gitu. Cuma kan aku kan sebagai kreator horor, youtuber horor, ya dengar kabar seperti itu pengennya kan ya
melihat sebenarnya. Ya persetan orang bilang itu bakal membawa apes atau itu bakal membawa celaka, tapi kan kita punya Tuhan. Kenapa kita harus takut sama hal seperti itu gitu kan? Oke, saya akan coba masuk ke dalam sana lagi sebenarnya. Saya akan coba masuk ke dalam sana lagi. Semoga bisa mendapatkan sesuatu di sana sebentar. Ngomong ini masih jam 4:30, jam 5-an ya. Jadi sebelum maghrib aku akan coba masuk lebih dalam. Yuk, terus sebentar. Terus ya, sebentar ya. Ini tuh sulit. Ini aku nggak aku cut sebenarnya biar kalian tahu deh perjuangan saya kalau masuk gitu sebenarnya. Begitulah perjuangan seorang kreator horor. Nah ini tuh sebenarnya kalau udah kayak gini tuh bukan kreator horor lagi sebenarnya. Ini tuh kreator satwa saya ya. Petualangan satwa saya itu kayak gini tuh. Karena saya juga harus meneliti barangkali ada ular-ular hijau, ular-ular viper yang bisa berbahaya bagi manusia, bagi saya sendiri ya. Oke. Nah, kehadiran dari Chromoleo atau kehadiran dari kerada terbang ini itu biasanya itu apa namanya, baunya itu apa ya, mengeluarkan bau-bau kayak busuk. Tapi kalau dia sudah tidak ada di dekat kita, biasanya baunya hilang. Itu katanya gitu. Terus ada kayak suara-suara sebenarnya, suara-suara kayak ngomong-ngomong dengan bahasa yang tidak dimengerti katanya. Ada yang bilangnya kayak moleo, ada yang bilang kayak gitu, ada juga yang bilang kayak ngomong pakai bahasa-bahasa isyarat gitu. Dengan adanya kehadiran sosok tersebut ya. Jadi kayak orang-orang yang bopong-bopong gitu ya, setan-setannya itu mungkin dia berbicara dengan seperti itu. Tapi aku nggak ngerti itu bahasa apa katanya. Dan memang warga di sini juga nggak ada yang ngerti bahasa apa sebetulnya. Oke, kalian lihat ya. Lumayan jauh lagi ya. Yuk, sebentar. Masuk lagi lebih dalam ya. Nah, sobat horor lihat di sebelah sini. Ini adalah pohon pisang seperti biasa di mana-mana. Kalau di Indonesia itu paling banyak pohon pisangnya sobat horor. Ini ada lebah nih ya. Ini kalau aku senggol, auto bubar nih aku nih sobat horor. Lagi deh. Sebentar sobat horor. Nah, aku sih nanti targetnya aku bakal masuk lagi lebih dalam biar jauh dari penduduk. Karena kalau dekat dari penduduk aku nggak bisa naruh CCTV terlalu luas atau terlalu bebas sobat horor. Sangat berbahaya lah. Kadang aku masih trauma juga kalau CCTV ditaruh sembarangan. Takut aja sobat horor ya. Bukannya gimana-gimana, cuma ya meminimalisasi ya. Yuk sobat horor, let's go.
Oke, Sobat Horor, sudah 25 menit saya coba untuk masuk dalam hutan di desa ini lebih dalam, dan menurut saya pribadi sudah lumayan jauh ya dari penduduk ya, karena suara-suara hewan ternak sudah lumayan tidak terdengar, berarti artinya sudah jauh. Dan aku akan coba mendirikan tenda di sini Sobat Horor ya, karena hawa di sini itu jujur lembab banget, lembab. Terus bau-bau kayak apa sih ya, kayak ya kalian tau lah kalau di hutan tuh bau-baunya gimana Sobat Horor ya, kayak gitulah. Oke, aku bakal diriin tenda di sini Sobat Horor. Ikuti saya terus, no skip, let's go. Nah Sobat Horor, jadi saya sudah buat tendanya kurang lebih ya seperti ini ya. Di sini saya sengaja coba apa kayak bikinnya gini Sobat Horor, kayak bikin penghalang gini, karena kalau kata warga itu di sini itu ada babi hutan. Jadi saya mewaspadai untuk kayak buat portal gini Sobat Horor ya, di arah sebelah sini. Itu kalau sana itu lebih masuk ke dalam hutannya, kalau sana area yang dekat pemukiman sana Sobat Horor. Tapi jaraknya kurang lebih ya 500 meter adalah ya, 500 sampai hampir 1 kilo lah dari sini lah. Cuma kalau dari area kalau ke pemukiman kan minim lah kalau untuk babi hutan kan. Tapi kalau area sana yang lebih liar kan takutnya tiba-tiba ada babi hutan, makanya aku pasang gini Sobat Horor ya. Oke, aku habis ini bakal schedule adalah masak Sobat Horor ya. Ikuti saya terus, semoga malam ini bisa bertemu dengan sosok hantu Kromoleo atau hantu Lampor ya. Aku penasaran loh sama sosok itu, aku udah lama nggak pernah mendengar, terus tiba-tiba dapat informasi di email, terus ya jadi kayak langsung auto OTW gitu ya sebetulnya. Karena emang tujuan aku habis ini tuh mau ke Surabaya, jadi aku ini ke Magelang dulu karena kan searah ya dari dari Semarang, kan aku lagi di Semarang tadi kan, Semarang terus ke Magelang dulu, habis itu ke Surabaya. Oke, ikuti saya terus, jangan skip, let's go.
Oke Sobat Horor, jadi aku mau buat ayam goreng tepung Sobat Horor ya. Seadanya aja Sobat Horor ya. Tadi pagi aku beli di pasar di area Semarang Sobat Horor, sebelum ke Magelang. Oke. Tadi Sobat Horor aku tuh ini sambil cerita ya, sambil nunggu minyak panas. Tadi tuh aku sempet kayak mencium bau busuk lewat. Tapi aku sih mikirnya itu ya mungkin bau bangkai yang kecium. Ya karena kan di sini kan liar Sobat Horor ya, otomatis mungkin aja bau hewan liar yang meninggal atau yang wafat di sini gitu kan. Ya berpikir positif aja Sobat Horor ya, belum berpikir yang negatif. Oke Sobat Horor, makan dulu Sobat Horor ya. Let's go. Oke Sobat Horor, makan dulu Sobat Horor ya. Ini kan sekarang udah jam 6 kurang 15 Sobat Horor ya. Tapi aku nggak pernah. Tapi aku kok kayak nggak dengar suara azan ya Sobat Horor ya. Ya. Malah saya dengarnya suara ayam berkokok Sobat Horor. Halo? Siapa itu? Kayak itu kayak ada suara kayak gesek.
Tapi kalau berbicara tentang Chromoleo atau Lampor tuh kadang aku tuh berpikir ini adalah sosok jin yang tercipta karena rasa penasaran manusia dan rasa ketakutan manusia. Kalau dipikir pakai logika juga munculnya dari mana asal usulnya gitu kan ya. Apa dari keranda tiba-tiba terbang sendiri kan kayak aneh kan. Ini kan otomatis dari sugesti manusia dan dari rasa ketakutan manusia menciptakan jin seperti ini gitu. Kan sejatinya ya kuntilanak, pocong, genderuwo, Chromoleo atau apapun itu kan hanya sebuah jin yang tercipta karena rasa ketakutan manusia ya akhirnya mewujudkan atau memvisualisasikan hal seperti itu ya, dan itu turun temurun. Mantap betul. Oke sobat horor, sekarang jam menunjukkan jam 6 sore. Pas ini aku 15 menit aku makan. Cuma aku herannya kok tidak mendengar suara azan sama sekali berkumandang. Apakah karena emang jamku salah atau gimana sebenarnya? Oke, habis ini aku bakal langsung cuci piring, cuci kompor, cuci peralatan masak. Terus aku habis itu bakal coba ajak sobat horor jalan-jalan. Cuma nanti lah ya, sekitar jam 7 jam 8an ya. Habis jam-jam sholat isya gitu kan ya, jam segituan lah. Ini di depan saya persis ini sobat horor, ini itu ada kayak akar-akar, kayak pohon-pohon yang berakar-akar dan pohon pisang gede banget sobat horor. Dan itu tuh kayak gitu sobat horor, dari tadi itu ada suara-suara kayak kletek gitu, kayak hewan yang ngelangkah atau orang ngelangkah. Aku tuh jadi was-was banget sobat horor ya. Maka dari itu aku nanti bakal coba nanti di sini tuh taruh kameranya aja di sini tuh, di balik-balik ke rumputan gitu biar nggak kelihatan sama orang, barangkali ada orang, dan menghadap ke arah depan sobat horor ya. Oke, ikuti saya terus. Let's go.
Oke, Sobat Horor, sekarang jam menunjukkan pukul jam 9 malam. Ya, Sobat Horor, saya akan mencoba untuk eksplor ke sekeliling ya, Sobat Horor ya. Nah, di sini tuh jujur ketika aku sudah keluar tenda itu hawa benar-benar berbeda banget. Dari segi energi, segi aura, dan segi hawa udah beda banget. Dan aku tadi kaget pas lagi aku lihat gini. Ternyata topi saya itu masih saya cantolin di sini, Sobat Horor ya. Untung aja saya ingat ya, kalau tidak saya ini ketinggalan di kota orang, Sobat Horor ya. Oke, nah Sobat Horor, seperti yang kalian lihat di depan saya ini, ya di depan tenda saya ini, dari itu saya fokus ke depan sini itu seperti ada sesuatu yang bergerak terus, Sobat Horor, yang saya lihat ya. Kayak ada sesuatu gerakan-gerakan aneh yang menurut saya pribadi itu mengundang daya tarik saya sendiri, Sobat Horor ya. Dan juga ketika tadi aku di depan sini, Sobat Horor ya, di depan sini dan aku duduk kayak gini, Sobat Horor, aku tuh ngeliat ya terlintas ya, kayak ada bayangan berwarna kayak api-api gitu tuh kayak lewat gitu, Sobat Horor. Aku tuh pikir kayak wah ini Banaspati ini, apa jangan-jangan ini sosok apa nih, Sobat Horor ya. Karena kalau seperti yang kalian tahu juga bahwa Banaspati itu bukan sosok yang bisa diremehkan, itu tuh kayak jin kiriman, Sobat Horor ya. Ya mungkin kalian yang sudah tahu Banaspati pasti tahulah kenapa itu saya bilang itu nggak boleh diremehkan ya. Karena berbagai kasus yang ada di daerah-daerah kalian di Jawa, di Kalimantan atau di Sulawesi, Banaspati itu sangat ditakuti sekali karena memiliki energi yang cukup tinggi, Sobat Horor ya. Bahkan pernah memakan nyawa korban, memakan nyawa manusia, Sobat Horor ya. Manusia pernah jadi korban karena apa? Karena manusia ketakutan ya. Maka dari itu lah channel ini dibuat. Biar apa? Biar manusia, biar orang-orang atau penonton Steven Evander itu tidak takut sama hal-hal seperti ini. Mau Kromoleo, mau Lampor, mau Banaspati, kita tuh nggak perlu takut karena kita punya Tuhan. Tapi merinding manusiawi, Sobat Horor ya, karena saya pun sekarang merinding. Nah, aku mau ajak Sobat Horor itu ke depan sini, Sobat Horor ya. Aku mau ajak Sobat Horor ke depan sini. Aduh. Dan aku maaf Sobat Horor kalau saya berisik ya, karena tadi lumayan juga tuh ya jarak atas ke bawah ya. Nah, di sini Sobat Horor, di sini tuh aku tadi ngerasa kayak ada yang kayak terbang-terbang gitu, dan aku berpikir bahwa aduh Banaspati nih, bahaya nih Sobat Horor ya. Cuma ya udahlah, positive thinking aja, nggak terlalu diperibetkan banget. Nah, di sini tuh banyak ranting-ranting karena ini ya kalian tahu hutan liar ya. Jarang banget ada orang kesini, Sobat Horor. Dan jujur saya lumayan merinding juga di sini. Seperti kalian tahu nggak sih, seperti hawanya itu panas dingin jadi satu gitu loh. Aduh, astaga. Kayak gini nih, bentar. Ini jangan bilang mentang-mentang sudah jam segini ya. Saya mencium bau lumayan busuk nih, Sobat Horor, lewat bentar. Nih, baunya di sini. Bentar, baunya di sini, Sobat Horor. Berarti baunya itu dari arah sebelah kanan tenda saya, Sobat Horor. Di sebelah sini nih, Sobat Horor, nih hawanya nih mulai nggak enak nih, Sobat Horor nih. Area sebelah, berarti area makin masuk ke hutan, Sobat Horor. Nah, nanti saya akan coba naruh kamera kedua saya itu menghadap ke arah sebelah sana. Karena memang saya sendiri pribadi dari tadi itu kayak area-area sebelah situ tuh kayak apa ya, Sobat Horor ya? Kayak ada energi yang berbeda dibanding area sebelah sana, Sobat Horor. Karena kan sebelah sana kan penduduk ya. Jadi kan aku punya mindset atau sugesti kayak oke, ada penduduk, aman lah. Tapi kalau sebelah sana itu kan area hampa, area bukan area penduduk. Jadi saya mempunyai sugesti kayak wah, jangan-jangan ada sesuatu nih ya, Sobat Horor ya. Di sebelah sana itu jangan-jangan lampornya sebelah sana gitu ya. Karena memang hantu keranda terbang sendiri kalau di film-film ya, kalau kalian lihat film Lampor gitu ya, itu memang cukup membuat bulu kudung merinding loh ya. Itu sungguh-sungguh mengerikan, Sobat Horor. Karena hantu keranda yang terbang terus tiba-tiba ada kayak sosok jubah hitam yang memang membawa kerandanya. Itu kalau di film ya. Kalau di sini ya beda lagi, Sobat Horor. Nah, nanti kalau di area depan ya di kamera ketiga, saya memang sengaja akan taruh di sebelah sini, Sobat Horor, di kameranya. Karena kenapa? Karena di area sebelah sini jarang ada manusia lewat, jadi saya aman. Nah, nanti saya akan taruh kamera ketiga di sini. Kamera kedua saya akan taruh di sebelah tenda menghadap ke sebelah sana.
Jadi semua titik saya dapat sobat horor ya. Dan semoga aja sih bisa dapat sesuatu ya. Karena ini sekarang pun sudah jam-jam segini, sudah malam ya sobat horor ya. Dan pas banget waktu-waktu jam segini tuh untuk naruh kamera gitu. Nah, tapi kalau menurut pandangan kalian sendiri sobat horor, lampor apa kromoleo atau hantu keranda terbang itu seperti apa sih kalau menurut kalian sendiri? Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jadi biar saya tuh tahu ya. Oh, kalau menurut sudut pandang sobat horor tuh hantu keranda terbang tuh gini. Apa mungkin jangan-jangan di daerah kalian itu ada sobat horor ya? Apa jangan-jangan di daerah kalian ada? Mungkin ada yang orang Magelang atau orang mana, kalian komen di bawah sobat horor ya. Ketika saya memasuki kawasan sebelah sini, saya memang ngerasa hal yang berbeda. Karena mungkin saya termakan oleh sugesti bahwa memang kata warga semakin masuk ke dalam hutan di sini akan semakin menemukan hal-hal yang berbau dengan goib. Nah, kayak gini nih. Saya gitu ya, maksudnya dalam arti itu di sini tuh selalu mencium bau-bau yang aneh-aneh sobat horor. Tadi ada bau busuk. Yang lebih sering sih bau melati ya. Saya sering ya bau melati itu sering. Padahal di sini tidak ada tumbuhan melati sedikit pun. Kamboja pun tidak ada. Tapi saya selalu mencium bau-bau sajen gitu sobat horor. Itu yang langsung membuat bulu kuduk saya itu langsung astagfirullahaladzim. Kayak ya Tuhan ya Tuhan ya Tuhan Yesus gitu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga gitu kan. Kayak langsung grogi parah gitu sobat horor. Sebentar sobat horor nih sebentar nih. Aku tuh ngerasa bahwa ada suara gitu tiba-tiba. Aku langsung pindah kamera lagi ya. Aku kayak dengar suara gitu sobat horor tadi itu, kayak suaranya itu kayak apa ya? Suara nggak asing gitu sobat horor. Kayak ada orang ngobrol terus kayak jalan, dan aku tuh ngerasa bahwa memang dia itu di dekat sini sobat horor. Aku tuh ngerasa kayak gitu loh sumpah. Makanya aku langsung tiba-tiba move lagi, pindah kamera dadakan nih sobat horor nih. Dari kamera depan jadi kamera belakang ya sobat horor. Kalau kalian pribadi nih, kalian di sini posisi seperti ini sobat horor ya. Kalian lihat apa sobat horor di sini? Ngerasain apa sobat horor? Nih aku muter ya, pelan-pelan aku muter sobat horor. Kalian lihat apa di sini sobat horor ya? Aduh, badanku gak bisa muter ya. Seperti sini sih. Nah, kalian lihat apa nih sobat horor? Sumpah ini nggak ada sama sekali ya. Anehnya tuh apa? Aku tuh sama sekali nggak dengar suara penduduk sama sekali sobat horor di sini tuh sedikit pun. Kayak bener-bener kayak ya memang sih kalau di sebuah desa-desa tuh biasanya kalau sudah malam itu ya pasti langsung tentrem, kayak bukan tentrem ya, kayak langsung nggak ada suara, langsung emang beraktivitasnya udah selesai gitu loh. Biasanya maksimal jam segini nih, jam 9 udah selesai. Mereka pasti langsung pada masuk kamar atau pada masuk rumah tidur gitu kan ya. Nggak kayak di kota. Kalau di kota kan ya kalian tahu sendiri lah ya, nggak tahu waktu juga sampai subuh masih ada suara gitu kan ya. Ya begitulah perbedaan kota dengan desa, dan jujur saya pribadi saya lebih nyaman memang tinggal di sebuah pedesaan karena saya butuh healing sebetulnya. Maka dari itu saya suka mendaki gunung ya. Ini aja aku baru turun dari Merbabu, langsung let's go ke Surabaya ya. Oke lah sobat horor yuk. Aku kayaknya langsung mau ambil kamera kedua sama ketiga. Kedua saya taruh di sebelah sana, kamera ketiga saya taruh di sini menghadap ke sana. Oke, ikuti saya terus sobat horor ya. Sumpah ini aku merinding banget, sumpah ya Tuhan Allah Bapa di surga. Bentar. Ada suara, ada yang ngomong gitu loh. Dengar nggak sih sobat horor, kayak ada yang ngomong tapi nggak ada orangnya gitu loh. Aku kira kayak ada orang lewat gitu kan, kayak ada orang lewat biasa gitu kan. Oke. Hei, siapapun itu yang ada di sini, sosok apapun itu, jika kalian mau muncul di sini, kromoleo atau hantu lampor atau setan keranda terbang apapun itu, tolong muncul ya. Saya mau muncul kalian. Di mana kalian? Saya gak takut sama kalian. Tunjukkan wujud kalian semaksimal mungkin. Saya mau tahu. Kurang ajar, aku dibuat emosi di sini sobat horor ya.
Oke lah, yuk sebentar aku mau ambil kamera ketiga, kamera kedua. Sumpah kamu ya, kamu ngerjain saya kamu ya, awas kamu. Ya Tuhan, semoga aja ya apa yang aku lakukan di sini tidak sia-sia. Semoga aja bisa tertangkap kamera. Awas kamu ya, awas kamu ya. Trauma sobat teror kalau aku di pohon pisang gini. Karena apa? Aku takut tiba-tiba nongol muka pocong di sini ya, gini nih. Gila. Mending pocongnya imut. Kalau pocongnya amit-amit terus bau busuk gitu. So jadi aku bau busuk. Nah ini aku tuh bingung nih. Bau busuk ini antara bau busuk Romoleo atau Lampor ini atau bau busuk pocong sobat teror ya. Ngaco ini. Pocong-pocong nggak usah ikut ya. Aku nggak ada urusan sama kamu ya, Cong. Aku lagi urusan sama ini hantu Lampor yang katanya tuh suka seliweran di sini nih. Katanya suka ke warga gitu nih, kurang ajar ya. Neror warga kamu ya. Salah. Oke lah, yuk. Ambil dulu sobat teror. Oke, sobat teror, ini adalah kamera kedua saya. Saya taruh di sini. Semoga bisa mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan di sini sobat teror ya. Semoga ya, saya sih hanya bisa berharap ya. Sumpah aku tuh di sini tuh apa ya? Ngerasa bahwa orang enak banget. Dan aku ngerasa memang ya, dari itu suara-suara apa? Suara-suara seperti ada orang ngobrol, terus gerusak-gerusuk tuh di sebelah sana sebetulnya. Katanya kan aku ekspor sebelah sana ya. Ini kan tenda aku nih, tenda aku di sini. Aku tadi ekspor sebelah sana. Dan suara-suara emang di sebelah sana terus sobat teror ya. Masuk ke dalam hutan lebih dalam ya. Yang notabene ya nggak mungkin ada suara-suara, kecuali suara kalau nggak suara hewan, ya suara orang iseng ya suara apa gitu kan. Cuma aku mikir nggak mungkin ada orang iseng jam-jam segini gitu kan. Ya aku pikir bahwa ini memang ada hubungannya sama goib sih. Dan saya mohon maaf ya kalau memang saya belum bisa maksimal mungkin atau nggak ada penampakan atau apapun itu. Karena saya benar-benar pengen apa adanya aja biar kalian juga benar-benar menikmatinya apa adanya aja sobat teror. Tanpa melebih-lebihkan ya sobat teror ya. Sumpah aku merinding parah sih. Dan yang suka bilang kamera blur itu kok bisa kamera blur. Kalian itu udah dibilang berkali-kali. Kalau kalian nggak percaya kamera nggak blur tiba-tiba karena ada hawa-hawa itu, coba kalian pasang sendiri kamera di tempat-tempat tertentu gitu loh. Coba aja kenapa bisa ngeblur, karena adanya perbedaan energi ya. Netizen haters yang suka nyari-nyari kesalahan. Ngeblur itu karena adanya perbedaan energi mereka dengan energi kita. Kamera itu berbeda. Jadi kalau ada penampakan yang bisa tiba-tiba muncul jelas banget, kalian tahu ya, kalian harus bisa membedakan yang namanya channel hiburan sama channel yang seperti saya gitu loh. Karena susah mendapatkan penampakan. Bahkan kalau saya ada rekamannya, saya pernah rekaman saya, ya kamera saya itu hancur karena menangkap penampakan banaspati. Kenapa? Awalnya ngeblur tiba-tiba hancur kamera saya karena nggak bisa sobat teror. Sejatinya memang kadang itu setan itu bisa muncul karena ketidaksengajaan, bukan karena sengaja. Kalau sengaja gini susah sobat teror. Pasti kalau nggak ngeblur ya hoki-hokian aja. Ya itu bahasanya hoki-hokian apa untung-untungan ya sobat teror ya. Oke, saya tinggal dulu, saya pasang kamera ketiga di sebelah sana. Let's go. Aduh. Oke sobat teror, ini adalah kamera ketiga saya menghadap ke arah sebelah sini sobat teror ya. Semoga bisa mendapatkan penampakan yang kalian inginkan atau energi atau aura-aura apapun itulah ya. Entah itu berupa suara atau apapun itu. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa saya hanya bisa berusaha seperti ini ya. Saya tidak mengada-ngada, saya tidak melebih-lebihkan. Semoga kalian bisa puas dengan apa yang saya lakukan. Dan saya mohon maaf sekali lagi kalau saya tidak dapat penampakan atau apapun itu. Jadi saya benar-benar pengen apa adanya biar kalian bisa benar-benar menikmatinya sebetulnya aura-aura seperti ini ya. Oke? Saya tinggal dulu, saya akan kembali ke dalam tenda. Let's go. Memang dari tadi itu aku dengar suara-suara dari sebelah sini sih. Dan memang kalau kata warga sini, kalau kita mendengar seperti kayak orang sedang kayak ngomong-ngomong gak jelas, terus habis itu kayak rame-rame, terus habis itu kita ngeliat cahaya api, mending kita kabur. Cuma kan di sini kan aku memang nyari sobat teror ya. Semoga kameraku bisa menangkap ya, semoga ya. Entah itu dari kamera ketiga di sana dan kamera kedua di belakang tenda ini ya. Saya sih hanya bisa berusaha ya. Maaf kalau saya tuh emang agak emosi sama netizen yang kadang-kadang itu nggak pakai ngotak gitu loh. Kayak contoh kemarin aku kan ke Gunung Merbabu ya. Masih aja ada yang bilang apa? Wah gila halaman belakang rumah tololmu. Jelas banget tuh Gunung Merbabu. Aku ada pos-posnya gila dibilang belakang rumah. Itu namanya haters deh, itu haters sih. Dan aku emang bangga banget punya kalian sobat teror yang selalu komentar apa? Kau udahlah kau nggak usah pedulin haters, emang nggak aku pedulin. Cuma kadang itu lucu aja gitu.
kayak nggak logis gitu loh. Jelas-jelas aku di Gunung Merbabu, aku dari puncaknya bilangnya di belakang rumah, kan tolol gitu kan ya. Kemarin juga waktu lagi aku di Gunung Lau bilang di belakang rumah, kan tolol banget kan ya. Tapi yang namanya haters ya udahlah, aku udah amat juga kan ya. Ya tapi ya memang kadang emosi. Makanya aku buat kalian haters-haters yang kalian emang nggak suka sama saya, ya aku nggak maksa untuk nonton. Satu, kedua, kalau kalian nggak percaya dengan apa yang saya lakukan, ya ayo camping bareng gitu loh. Camping bareng saya welcome, tapi saya mohon maaf, saya akan shoot muka kalian, saya akan taruh nama kalian biar kalian juga ditonton sama Sobat Doror. Oke Sobat Doror, setuju ya? Biar haters-haters biar kapok ya. Saya sekalian aja pengen tahu nih haters tuh sekuat apa imannya gitu kan. Oke? Soalnya aku pernah tuh nyari-nyari haters ya, kayak orang tuh komen gak enak banget. Ternyata waktu diselidiki ternyata bocil Sobat Doror ya. Aduh, pusing. Oke, aku mau istirahat dulu, aku mau tidur dulu Sobat Doror ya. Yuk. Ngantuk banget. Aduh. Hei. Apa itu? Siapa itu? Hei. Sama ada sesuatu di depan sana sebenarnya. Oh, ya ampun. Paling gak suka tuh kebangun sama kayak gini nih. Bau lagi Sobat Doror, bau lagi nih emang titik. Baunya itu bener-bener bukan bau yang kayak itu sebenarnya. Baunya itu bener-bener kayak nusuk ke hidung gitu. Kayak nggak enak banget baunya. Tapi dari tadi itu ya kerusak terus nih Sobat Doror. Jam berapa? Coba ini. Oh gila. Hampir jam 2 ya. Aduh, gila ngantuk parah sih aku tuh, sumpah capek. Badanku tuh masih capek banget Sobat Doror sebenarnya tuh. Ini juga masih pada sakit semua ya, namanya orang turun gunung ya. Oke Sobat Doror, aku mau coba lihat ke depan sana. Sekalian aku mau ambil kamera kedua dan kamera ketiga ya. Oke Sobat Doror, saya sudah ambil kamera kedua. Aku jujur parno banget dengar suara-suara kayak gitu. Dan itu suara benar-benar jelas banget, seperti ada gerombolan orang yang sedang, ada lah pokoknya gerombolan orang, dan aku nggak tahu ya. Dan emang di area sebelah sana Sobat Doror ya. Makanya aku langsung cepet-cepet ambil, dan aku lihat cek jam ini hampir jam 2 lebih Sobat Doror ya. Nah kita coba datangin aja Sobat Doror ya. Sumpah aku tuh sih berharap bisa dapat sesuatu ya Sobat Doror ya. Nah tadi kan aku naruh kamera di sebelah sini Sobat Doror ya. Aku naruh kamera di sebelah situ, dan memang arah-arah suaranya itu di area-area sebelah sini Sobat Doror. Astaga ya ampun, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan.
Kok aku tiba-tiba mencium bau itu ya? Bentar ya. Ini bukan bau busuk lagi sobat horor, ini bau anyir, amis. Amis, sumpah, 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 sumpah. Sumpah aku nyium, bentar. Sialan kamu ya, ampun. Oi, sialan kamu ya. Astaga, ngantuk banget aku, sumpah ini aku macam buat buka mata aja kaget banget sobat horor ya. Maksudnya kayak buka mata aja sulit sobat horor. Dimana kamu ha? Dimana kamu ha? Astaga. Aduh. Sobat horor, aku di sana cium bau kayak amis, anyir gitu sobat horor. Astaga. Kalau emang bener satu nggak masalah. Tapi kalau yang aku takut adalah orang sih. Cuma oke lah, nanti biar rekamannya membuktikan apa yang ditangkap tadi sobat horor ya. Oke, yuk aku mau balik ke dalam tenda dulu sobat horor. Oke, sobat horor, saya sudah ambil kamera kedua, kamera 3, dan nanti aku coba udah ke sana dan memang aku mencium bau anyir. Entah itu bau bener-bener bau apa karena bau halusinasi aku nggak tahu ya. Aku nanti nggak tahu apa yang juga terekam di kamera ke sana sama kamera sini, aku nggak tahu, tapi aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Semoga kalian kalau kalian lihat penampakan atau kalian lihat sesuatu dan kalian bisa menyimpulkan, kalian langsung di screenshot, kalian langsung ke Instagram aku, kalian langsung kayak tag aku sobat horor, biar aku langsung oh ya gitu, karena aku di Instagram lebih aktif sobat horor, kayak oh ya aku bisa ngeliat DM kalian gitu kan. Kalau nggak, kalian bisa langsung tag menitnya di channel ini, di komen di bawah ini, kalian tag menitnya biar aku juga bisa lihat, oh iya itu jelas banget gitu. Karena kadang itu aku ngeliat kalian yang lebih peka dibanding saya sobat horor, kalian yang lebih peka terhadap sebuah penampakan dibanding saya pribadi. Jadi saya mohon maaf kalau saya nggak peka atau mungkin ada penampakan yang saya lewati. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai ini. Semoga kalian ngerasa puas atas apa yang aku lakukan ya. Next aku bakal langsung menuju ke Surabaya sih. Tapi aku nggak tahu nih aku bisa nyampe pagi nggak nih di sini sobat horor ya. Tapi aku mau coba untuk tidur lagi aja ya. Makasih sobat horor, terima kasih sudah nonton. Saya Stephen Vander. See you next video. Salam pasukan sobat horor. Ngantuk banget aku sumpah. Aduh, kalau terbang.